Jadi lebih spesifik dari Khurasan. Khurasan meliputi banyak negara saat ini. Kemudian dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwasanya akan keluarnya di Asbuhan. Asbuhan itu selatannya kota Teheran. Ya, selatan kalau di Google Map ya kurang lebih 700 kilometer selatannya kota apa? Teheran. Itulah yang disebut dengan apa? Asbuhan atau Asfuhan. Ada dua pelafatan, Asbuhan dan atau Isfuhan. Di antara riwayat yang menegaskan akan hal ini, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-Dajjalu yakhruju min ardin bil masyriq." Dajjal itu akan keluar nanti di bumi belahan timur. Yuqalu laha Khurasan. Bumi belahan timur itu dinamakan dengan Khurasan. Yatba'uhu aqwamun, di mana Dajjal ini akan diikuti oleh kelompok-kelompok manusia ka'anna wujuhumul mijan al-mutarraqah, di mana kelompok-kelompok manusia yang mengikuti Dajjal kelak itu seakan-akan wajahnya itu bagaikan perisai yang bertumpuk-tumpuk. Ya. Yang mengikuti Dajjal itu bentuk mukanya itu seperti apa? Perisai. Muka tapi bentuknya seperti wujud perisai yang bertumpuk-tumpuk. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dalam hadis Anas bin Malik disebutkan lebih spesifik siapa nanti yang akan mengikuti, yang akan menjadi pasukannya siapa? Dajjal. Yatba'uhu Dajjal min Yahudi Asbuhan. Yang nanti mengikuti Dajjal adalah orang-orang Yahudi dari Asbuhan. Sab'una alfan, jumlah mereka adalah 70.000. Alaihim toyalisah, di mana mereka semuanya mengenakan toyalisah. Toyalisah itu semacam jubah tapi tidak dijahit. Jubah yang masuk ke pakaian jubah yang dipakai orang, tapi tidak ada jahitan, tidak ada lengan, tidak ada apa? Ya, langsung plong gitu. Nah, itu namanya toyalisah. Semuanya menggunakan pakaian yang seperti itu. Hadza makana khuruju Dajjal. Ini adalah tempat awal mulanya keluarnya Dajjal. Wallahu taala alam bidzalik. Dan Allah Maha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Di mana dulu pernah Dajjal itu ditemukan di mana? Di daerah tertentu di sebuah pulau yang ditemui oleh siapa? Tamim ad-Dari. Tapi nanti dipastikan munculnya itu di mana? Di Iran. Ya, di Asbuhan itu. Walakin zuhuru amrihi lil muslimin yakunu indama yasilu ila makanin ma bainal Iraq wasyam. Tetapi ketahuannya nanti itu apa? Ketika Dajjal sudah mulai bergerak, baru diketahui oleh orang-orang muslimin, yaitu ketika dia sudah sampai di posisi antara Irak dan Syam. Ya. Syam itu meliputi oleh apa? Palestina, kemudian Lebanon, kemudian Suriah, itu Palestina. Ya. Ketika dia sudah bergerak, berada di tengah antara Irak dan Syam, maka baru disitulah diketahui, telah keluar Dajjal. Ya, disitu diketahui dia keluarnya. Tapi awalnya dari mana? Dari Iran, dari Asbuhan. Innahu kharijun khullatan baina Syam wal Iraq. Dia keluar di antara Syam dan Irak. Fa'atha yaminan wa'atha shimalan. Maka dia merusak semua yang ada di kanannya. Dia merusak semua apa yang ada di kirinya. Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah, fathbutu, maka tegarlah. Ya, tidak ada sesuatu yang dilewati Dajjal nanti kecuali akan dirusak-rusak. Fathbutu ya ibadallah.
Wa amma muddatu lubsihi fil ardi. Adapun lama tinggalnya Dajjal di muka bumi ini, maka sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Nawas bin Sam'an ketika para sahabatnya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma labsuhu fil ardi, bagaimana dia akan tinggal di bumi ini ya Rasulullah?" Qala arba'una yauman, dia akan tinggal di bumi ini selama berapa? 40 hari. Dia hanya 40 hari di bumi ini. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumun kasana. Satu hari pertama seperti 1 tahun. Ya. Lama jamnya itu seperti 1 tahun. Tapi hitungannya dari terbit matahari sampai tenggelam matahari itu berapa? 1 tahun. Ya. 1 tahun itu berapa hari? 360 hari. Berapa jam? Ya. Banyak ya. Ya. Wa yaumun kasyahr. Hari kedua lamanya seberapa? Seperti 1 bulan. Berarti udah berapa? 1 tahun 1 bulan. Wa yaumun kajum'ah. Hari ketiga itu seperti 1 pekan. Berarti sudah 1 tahun 1 bulan 1 pekan. 1 tahun 37 hari. Wasairu ayamihi ka'ayamikum, dan sisa-sisanya seperti hari-hari kalian biasa. Berarti 40 hari dikurangi 3 berapa? 37 hari tambah 37 hari. Berarti berapa? 1 tahun 2 bulan 14 hari. Itulah tinggalnya apa? Dajjal di muka bumi ini. Ya, 1 tahun, Masya Allah, keliling dunia ini. Berarti 1 tahun itu kelak nanti manusia akan dipenuhi dengan apa? Fitnah. Ya, Tuhan benar-benar keliling di muka bumi ini. Ya, mengelilingi muka bumi ini. Maka itu menjadi fitnah yang sangat besar. Ya. Tapi lihat para sahabat, Allahu Akbar. Ketika para sahabat diceritakan fitnah seperti itu, Allahu Akbar, yang mereka pikirkan, Allahu Akbar, mereka tanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, di hari pertama itu atakfina fihi salatu yawm? Ya Rasulullah, di hari pertama itu apa cukup salatnya 5 waktu? Yang mereka pikirkan masih apa? Salat. Allahu Akbar. Inilah dahsyatnya para sahabat. Ketika mereka menghadapi fitnah, yang dipikirkan, terus bagaimana nanti kita mengerjakan kewajiban kita? Bagaimana nanti salat kita? Ya Rasulullah, atakfina fihi salatu yawm? Dalam hari pertama itu yang setahun itu, apakah cukup salat 5 waktu saja? Qala la, tidak cukup. Terus bagaimana Rasulullah waktunya? Qala ugduru lahu qadrahu. Kalian masing-masing perkirakan. Kalau biasanya kamu bangun pagi sholat subuh sampai zuhur itu berapa jam jaraknya? Ya. Kalau biasa bangun pagi jam 5 sholat subuh, kemudian jam 12 sholat apa? Zuhur, berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Setelah 12 jam kalian sholat apa? Zuhur. Setelah apa? Ya. 7 jam kalian sholat apa? Zuhur. Kemudian kapan sholat asar? Perkirakan. Biasanya kalau kalian jam 3 sebelumnya di hari-hari biasa, maka jaraknya 12, 1, 2, 3. Setelah apa? 3 jam kalian sholat apa? Sholat asar. Ya. Kemudian kalian sholat maghrib seperti biasa, perkiraan terus begitu muter.
perkirakan seperti itu kalian sholatnya. Ya. Dan itu sehari menjadi berapa? Satu tahun. Adapun waktunya, waktu keluarnya, maka sebagaimana yang sudah kita bahas pada kitab Al-Fitan kemarin, bahwasanya waktunya adalah setelah Malhamah Kubra. Ya. Waktunya adalah setelah perang besar yang terjadi antara siapa? Orang muslimin dan orang-orang Romawi, Rum. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umranu Baitul Maqdis kharabu Yathrib. Ya. Tanda-tandanya itu. Umranu Baitul Maqdis, ketika Baitul Maqdis itu berjaya, maka itu berarti Madinah akan hancur. Ya. Ketika Baitul Maqdis Palestina dengan Qudsnya berjaya, itu kemudian apa? Madinah akan apa? Hancur. Wa kharabu Yathrib khuruju malhamah. Maka ketika Madinah itu sudah hancur, maka akan terjadi apa? Perang Malhamah yang terjadi antara apa? Umat Islam dan orang-orang Rum. Ya. Wa khurujul Malhamah fathul Konstantiniyah, dan terjadinya peperangan Malhamah Kubra itu, itulah adanya kemenangan, direbutnya kembali Konstantinopel. Wa fathul Konstantiniyah, dan ketika Konstantinopel itu bisa direbut kembali, tapi bukan yang sekarang Istanbul yang sekarang yang sudah direbut sekarang, bukan, nanti bukan itu. Ketika itu sudah direbut kembali, khurudud Dajjal, maka disitulah, waktu itulah Dajjal akan apa? Akan keluar. Ya. Maka itu yang dijelaskan oleh Nabi waktunya. Tidak disebutkan apa tahunnya, tidak disebutkan abadnya, tapi Nabi hanya mengisyaratkan apa? Mengisyaratkan prosesnya ketika nanti sudah paling dekatnya adalah ketika Konstantinopel itu sudah menjadi kembali milik apa? Umat Islam, maka setelah itulah Dajjal akan keluar. Wallahu taala a'lam bishawab. Inilah yang kita bahas dan sudah kita tuntaskan tentang Dajjal ini. Insyaallah sudah kita sebutkan semua ciri-cirinya dan fitnah-fitnahnya, dan tentunya ini menjadi bahan bagi kita semua untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan bekal kita untuk menghadapi akhir zaman. Ya. Terlebih di zaman-zaman sekarang ini yang juga banyak fitnah, yang mana merupakan itu, yang fitnah itu juga merupakan muqaddimat, merupakan permulaan muqaddimah dari fitnah akhir zaman. Bahkan Dajjal pun juga ada Dajjal yang apa? Yang kecil-kecilan juga banyak. Ya, bahkan sudah di zaman Nabi sudah ada apa? Dajjal yang kecil-kecilan itu bahkan sangat mirip bentuknya, apa yang dilakukannya, sebagaimana yang disebutkan oleh para rawi hadis yang bernama siapa? Ibnu Sayyad. Dan tentunya banyak sekali Dajjal-Dajjal yang ada di muka bumi ini, dan mana mereka juga termasuk menjadi di antara fitnah-fitnah. Insyaallah pada kesempatan yang lalu, pada kesempatan yang akan datang kita bahas yang berikutnya, yaitu nuzul Masihi Isa ibni Maryam. Bagaimana turunnya Isa ibnu Maryam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.